Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah melatih diri dalam kesabaran. Ayat bacaan kita terambil dari Amsal 16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-33. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Saudara, ayat ini begitu indah. Dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saudara, kalau kita dengar kata sabar, kita tahu ini adalah tantangan yang terbesar bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Sabar tidaklah mudah untuk melakukannya, tapi sangat mudah mengatakannya. Di zaman sekarang ini semua orang menyukai segala sesuatu yang serba instan, saudara. Dalam hal makanan saja, orang lebih memilih makanan yang cepat saji atau yang instan dibanding harus repot-repot memasaknya, mengelolanya, dan membutuhkan waktu yang lama. Dalam hal bekerja, inginnya cepat dapat pekerjaan yang hebat, ingin cepat dapat gaji yang besar, ingin cepat naik jabatan, dan sebagainya. Itu juga dalam usaha, kita pengen usaha kita baru kita buka langsung besar, bahkan buka cabang, mungkin semakin banyak yang keuntungan yang didapat. Apa-apa maunya serba instan. Kalau bisa tidak perlu kerja keras, tidak perlu usaha mati-matian, tidak perlu merasakan beratnya satu proses. Sungguh tak banyak menemukan orang-orang yang punya kesabaran untuk menunggu, kesabaran untuk menjalani proses kehidupan mereka. Punya kesabaran adalah sebuah ujian iman, saudara. Saat dihadapkan pada situasi atau keadaan yang sulit, adakah kita punya kesabaran untuk menantikan pertolongan dari Tuhan? Ataukah kita kehilangan kesabaran lalu berpaling dari Tuhan untuk mencari pertolongan lain? Kesabaran adalah salah satu buah roh yang harus dimiliki orang percaya yang terdapat dalam Galatia 5:22, saudara. Memang tidak mudah bagi kita untuk punya kesabaran. Bersabar menghadapi suami yang kasar, bersabar menghadapi istri yang super bawel, bersabar menghadapi anak-anak yang nakal dan suka melawan. Terlebih lagi bersabar dalam menantikan jawaban doa dari Tuhan. Bersabar menantikan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan ini. Nabi Habakuk menguatkan kita, saudara. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Habakuk 2 ayat 3. Menanti sesuatu yang kita harapkan terkadang sangat menjenuhkan, bukan saudara? Dan membutuhkan kesabaran yang ekstra. Oleh sebab itu kita perlu melatih diri bagaimana menjadi orang sabar di segala situasi. Contohnya Saul, karena mengalami ketakutan saat melihat tentara Filistin, saudara, tak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan. Lalu ia lari mencari pertolongan kepada arwah. Saudara baca dalam 1 Samuel 28 ayat 4-7. Bukankah tidak sedikit orang Kristen yang berlaku demikian? Tidak sabar menunggu waktu Tuhan bertindak. Kita pun lari mencari pertolongan lain. Padahal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha sanggup melakukan segala sesuatu di luar apa yang kita pikirkan. Bagaimana dengan kita pagi hari ini ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, saudara? Adakah kita hari-hari memiliki kesabaran yang dari Tuhan? Saudara, memang kesabaran kita dapat dengan tidak hanya kita berdoa, tetapi kita harus masuk di dalam perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Kita akan belajar dari hal-hal kecil yang kita alami, mungkin di rumah menghadapi anak, suami istri, mungkin ketika kita di kantor menghadapi pemimpin, atau ketika kita
dalam pelayanan menghadapi jemaat yang begitu macam-macam karakternya. Tapi kalau kita mau belajar dan mau mengikuti firman Tuhan, melakukan kesabaran itu supaya kita mendapatkan kemenangan, maka kita akan dapat pengalaman proses dalam kesabaran hidup kita. Bersabar adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita mendapat kemenangan, saudara. Yaitu dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta Roh Kudus diam dalam hati kita, memimpin menuntun kita kepada kebenaran Tuhan, supaya kita sabar dalam kita menghadapi kehidupan kita, bersabar menghadapi janji Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita percaya dengan bersabar kita akan melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini sabarlah saudara, kuatkan teguhkan hatimu, percayalah kepada Tuhan, dan menunggulah janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini kita diingatkan Tuhan untuk tetap sabar, menahan diri kita, mengendalikan diri kita dalam segala hal dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki damai, sukacita, berkat yang melimpah dari Tuhan ada atas kita. Waktu Tuhan adalah yang terbaik, karena itu bersabarlah menantikan Dia bekerja atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini biarkan kami hati yang sabar, hati yang rendah hati, untuk kami terus mengucap syukur, untuk kami terus memiliki hati yang lemah lembut dalam kami menghadapi segala hal dalam hidup kami. Terlebih kami menanti janji-Mu digenapi atas kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu, rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dan menuntun kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.